Posting-posting pembahasan lain. Terlalu panjang kalau ngebahas posting. Mukul yang kamu laporin tuh bener nggak gitu loh. Aduh, aduh. Lah ya, kalau soal gonta-ganti ya aku juga pakai co-host ya gonta-ganti guys. Co-hostku juga gonta-ganti. Co-hostku. Tapi kalau untuk ART udah 8 tahun. Kalau asisten sempat break karena melahirkan anak udah umur 4 tahun masuk lagi asistenku dari 2008 kalau Mamski gitu loh say. Iyoi. Kalau yang nggak suka pembahasan Mamski silakan keluar ya. Yang nggak suka pembahasan gue silakan keluar. Saya membahas berita viral ini. Lagi ngeliat itu si Mbak Hera ART-nya kok statementnya beda gitu loh. Statementnya beda. Di awal yang nggak pakai hijab itu ngomongnya 2 kali loh, kena sapu ya. Kita kan mikirnya, benjut ini, gitu kan? Gimana ini mukanya? Ternyata kepala belakang katanya. Lah, kok kemarin diundang podcast bilangnya tapi cuma sekali. Tapi cuma sekali loh kamu ngomong loh ya. Yang mana yang benar kamu tuh? Nggak bisa. Tak kasih tahu ya, namanya kasus. Kalau udah masuk ke polisian, kamu bikin laporan, terus kamu nggak bener, nggak bisa buktiin, hati-hati. Ada pasal untuk laporan palsu, hati-hati Mbak Hera. Untuk ibu yayasannya juga sama itu. Kan sampean kan ibu yayasan nggak ada di situ toh, nggak ada di tempat itu toh, iya kan? Kalau sampai nggak ada saksi, nggak ada bukti, nggak ada yang ngeliat, itu nggak bisa itu. Hati-hati, apalagi kamu bilang 1 kali, 2 kali, terus berubah jadi sekali. Nggak boleh berubah-berubah, kesaksian itu harus sama, kronologis tuh sama terus. Iya. Terus apa, bener nggak memang dipukul? Ada nggak visumnya? Benjut nggak? Karena kalau dipukul kepala belakang, itu bahaya banget. Kamu kan bilang di kepala belakangmu toh yang dipukul. Apa, kamu pingsan, sakit? Ini kan kepala belakang, tengkuk ini ke atas itu kan otak itu. Otak kecil itu yang bahaya, bisa langsung pingsan. Apalagi pakai sapu. Mana visumnya? Kamu masuk ke dokter. Kamu udah di x-ray apa diapain di dalam geger otak atau apa? Tapi kan kita kan juga kalau nggak ada buktinya gimana? Iya. Nggak bisa mbak. Kamu ngelapor tapi terus apa laporanmu gitu loh. Ada orang yang ngeliat. Nggak ada juga. Kamu sendiri yang ngomong gitu. Aduh Tuhan. Makanya aku tuh heran gitu loh. Kok Mbak Hera ini kok laporannya kok nggak konsisten. Omongan dia sama di podcast kok nggak sama. Guys. Tahu apa sih lo Mbak Cece? Bukan tahu apa sih lo. Kita membahas kasus Mbak Cece. Saya puterin 2 video. Itu videonya si ART-nya sendiri, si Mbak Heranya sendiri. Kita ini kan kalau membahas kasus kan harus bener-bener beritanya konkret ya. Bukan dari mulut kita doang. Bukan gue sok tahu bikin berita atau info-info dari mulut gue. Gak mau Mamski. Mamski harus melihat apa yang kamu omongin. Buktinya, videonya ada, itu yang kutampilkan di sini. Kita bahas sama-sama gitu loh. Kalau nggak suka ya jangan inilah mbak, jangan menghujat atau menjulit gitu di sini. Di sini tuh Mamski nggak bikin berita, Mamski membahas pemberitaan. Bedakan ya sayang ya, bedakan ya say. Saya tidak membuat berita, saya membahas pemberitaan sesuai fakta. Ya, kalau sampai nggak setuju. Ya udah, boleh mungkin silakan diam atau keluar saja. Karena yang kamu lawan itu bukan saya. Yang kamu lawan adalah video omongan dari orang yang berkasus. Dalam sekarang ini yang saya bahas adalah ART lawan IRT. Asisten rumah tangga melawan ibu rumah tangga. Yang bernama Mbak Hera sama Mbak Erin. Tadi yang saya putarkan videonya Mbak Hera. Yang menurut saya aneh gitu loh. Kenapa itu soalnya poinnya di situ dari kasus ini. Mbak Hera ini kan melaporkan Mbak Erin. Ya, ART melaporkan dia mendapatkan KDRT. Itu dulu ya laporan pertamanya.
saya dipukul pakai sapu. Tapi video yang Mamski temukan, pada saat dia pertama kali statement, dia belum pakai hijab, yang tadi video nggak tanpa hijab itu, dia bilang 2 kali. Tapi kemudian di podcast yang baru banget kemarin pakai hijab, dia bilang sekali. Kamu pikir di kepolisian boleh ngomong gitu mencela-mencela? Nggak bisa, say. Ini makanya saya kasih tahu di acara live saya gitu loh. Apa pendapat saya, pendapat Mamski, reaksi Mamski terhadap video Mbak Hera yang nggak konsisten. Silakan kamu yang membela atau keluarganya atau siapapun sampaikan, monggo. Karena ini pembahasannya kita bersama gitu. Sementara sudah mondar-mandir podcast toh. Kamu kalau nggak mau dibahas sama Emma Waroka, kamu jangan masuk-masuk podcast. Diem-diem aja. Gak usah masuk-masuk pemberitaan. Karena kalau sampai kau FYP lewat di berandaku, menarik perhatianku, kau pasti kubahas. Karena itu keberadaannya akunnya TikToknya Mamski untuk membahas berita viral yang sudah ada di masyarakat. Ya, jadi kalau kau nggak mau menarik perhatian, kau jangan masuk podcast. Bikin lagi itu, bicara lagi depan media, pasti kubahas kau. Pasti. Kalau kamu bener kubela, mati-matian. Tapi kalau kau ada suatu keanehan, ku sampaikan juga ke followerku. Mengerti ya? Ya, nggak peduli mau status sosialnya siapa-siapa, kalau salah ya salah. Gitu loh. Wong nggak ada kenal dua-duanya kok. Nggak ada urusannya. Tapi kan ini soal kasus. Masa laporannya di KDRT tapi visum sama jumlah pukulan aja bisa salah, kok piye? Gimana itu? Mana tadi tuh sabun ya? Oh ini. Lihat say. Lihat muka Mamski. Lihat muka Mamski pakai sabun Glow facial wash. Tadi ada yang udah nanya, iya. Pengen tahu sabunnya, iya. Jadi menurut Mamski antara 2 itu yang benar siapa? Nah, ini pertanyaannya cerdas sayang. Pertanyaan kamu cerdas. Cerdas. Berarti kau gak jeli denger podcast dipukul 2 kali, 1 kali masalah kamar mandi. Hey, dia kan bilang dipukulnya sampai 2 kali. Terus dibilang pukulnya sekali. Itu aja dulu dibahasnya, pemukulannya, kronologisnya. Iya. Udah beda. Kan ditanya pertama kalinya dipukulnya gimana? Itu 2 hal yang sama itu. Pertanyaan yang video pertama tanpa hijab. Jangan dia diundang di podcast. Sama itu pertanyaannya. Awal mulanya. Kronologis itu polisi nyatet loh. Kan dia udah di BAP toh. Itu dicatat sama polisi loh. Hati-hati loh. Beneran. Saya ngikutin pertama ngakunya 2 kali. Iya. Tapi di podcast Anissa, dia bilang cuma sekali. Sekali. Nih. Pukulin ke kepala saya bagian belakang. Kenceng. Iya kenceng. Tapi 1 kali pas itu. Aneh banget. Kan ini awal mulanya nih, lihat. Kamu dipukul pakai. Nih dengerin. Pakainya bahasa kasar. Awal mula kamu dipukul pakai sapu. Kayak gitu, apa pemicunya? Iya, diambil langsung dipukulin ke kepala saya bagian belakang. Kenceng. Iya kenceng. Tapi 1 kali pas itu. Nah itu aku bingung. Sekali, gimana sih? Oke. Tadi ada yang nanya ini kan, sabunnya ya untuk bikin muka kita glow up, bikin cerah karena ada papayanya. Mau? Mau makan ya? Mau kan? Proteinnya. Boleh. Risol itu. Risol mau? Risol aja. Ada minyak juga. Mau Mbak berapa? Mau? Oh ya. Baik. Ada minyak? Itu, aku udah beli kan. Oh, udah beli. Yang gede banget tuh yang kemarin. Iya. Mau Mbak berapa Mbak Erni mau? Mau Mbak Erni? Awal dipukul pakai tangan, kedua pakai sapu. Enggak Mbak.
Awalnya pakai sapu. Awalnya pakai sapu, Mbak. Kita beli minyak goreng ternyata. Udah langsung bilang pakai sapu. Nah, bingung kan lo? Udah. Ini ya namanya sabun Glow Beauty. Jadi bahannya itu adalah pepaya. Bikin bagaimanapun kan katanya bagaimanapun kan dipukul, ya kan? Katanya Ruda, saya mau tanya sama Ruda. Kamu dapat ART nih. Kamu nggak ngapa-ngapain dia. Tiba-tiba ART itu ngelaporin kamu mukulin dia. Terus orang percaya. Kamu dibilangnya main tangan kamu. Bisa dilakukan, bisa. Saya nih, Mbak. Kalau saya posisinya kayak si Mbak Hera, ngelaporin orang, saya bilang saya dipukul gitu ya, misalnya sama tetangga gitu, karena gue kesel sama tetangga gue. Terus apa yang dilakuin misalnya? Gue mau visum, gue lebih cerdas lagi sama Mbak Hera. Gue getok pala gue sendiri, dang, gue getok sendiri, jedang, keluar, pergi gue bilang tetangga gue udah mukul gue. Karena sering ribut, tetangga gue galak misalnya. Padahal dia gak ngapa-ngapain gue. Kenapa gak bisa? Kenapa gak bisa? Demi meyakinkan visum gue hajar pala gue sendiri. Kenapa gak bisa? Buat ngancurin tetangga gue. Itulah gunanya saksi, Mbak, di pengadilan. Itulah gunanya CCTV. Karena orang bisa melakukan apapun buat menjatuhkan orang. Saya di posisi melihat dari segala, karena gue pemain antagonis ya, jadi gue tahu caranya. Karena gue tahu caranya, sayang. Ya, gue nggak cuma cerita, gue digebukin nih, nggak, gue hajar pala gue sendiri, jedang gitu. Tetangga gue lihat di pak pecah pak, padahal gue sendiri. Gue sikatnya pala gue sendiri. Kenapa emangnya? Masuk pengadilan, Mbak, bukan cuma benjutnya doang. Lah benjut lu bisa sikat sendiri. Lu pikir polisi gak mikir kayak gue? Lah gue aja bukan polisi aja gue bisa mikir begitu, apalagi polisi menghadapi penjahat-penjahat yang udah kakap, yang paling licin, super duper licin. Gue itu pemain antagonis. Jadi udah 1.000, 5.000 skenario gue rasa dari zaman gue tahun 94. Gue tahu cara-caranya, ya. Ngono lo Mbak ngono lo sayang. Justru Mamski bakal kasihan betul sama Mbak Hera. Kalau Mbak Hera betul-betul bisa membuktikan kamu itu sampean itu digebuk. Tapi kalau sampai bohong, saya pun gak akan ragu-ragu untuk betul-betul meninggalkan sampean, ya. Gak boleh Mbak, dan jangan pernah membawa isu soal orang kaya orang miskin. Aku paling gak suka itu. Karena apa? Dengan melemah-lemahkan diri, merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Gak ada itu. Gak ada orang kaya orang miskin. Dalam hukum semua sama. Kamu salah, kamu berbohong, kamu mencuri, kamu menggebuk, ya kamu akan dibuktikan. Kalau betul kamu dapat sesuai pasal, berapa tahun di dalam. Supaya jerah, hukumannya harus ada gitu. Jadi jangan sampai bawa isu orang miskin ini, enggak, sama aja, enggak ada bedanya. Mami cincinnya bagus, iya. Oke, yang mau ini dulu. Tadi berapa orang tadi, coba kan? Aku ke distract lagi kan? Yang mau Glow Beauty tadi berapa orang sayang? Coba Mbak In, pasang itu dong, kipasangin dong Mbak In ke aku, panas banget. Mau. Yang pengen glowing sambil mencerahkan, lihat cerah banget ya. Karena ini ada pepayanya say, makanya kulit kita tuh langsung celing. Oke, aku masukin dulu ya. Thank you Mbak In. Aku masukkan, thank you Mbak In, sabun pepaya. Mana sih? Glow Beauty Face Wash. Yang satuan dan yang isinya 3. Ada yang udah dibandelin ya sayang. Jadi kamu ada yang isi 3 dan ada yang isi 1, oke?
Yang isi 1 di etalase 1, yang isi 3 di etalase 2 ya. Coba teman-teman lihat yang isi 3 di harga cuma 130 berapa tuh? 135, isinya 3. Oh, habis. Yang mau cek harga satuannya ada di etalase 1. 2 menit ya sayang. Kok jamnya gini sih? Oke. Capcus sayang. Udah check out nih Kakak Okta Anggraini. Thank you sayangku. Kakak Erni boleh dong satu dulu. Buat cowok bisa Kakak Izure. Kawan saya ada pakai bersih glowing mukanya. Memang Kakak Bea. Bener. Iya sayangku. Betul sayang. Itu sayang. Intinya ada CCTV nanti di pengadilan. Oh iya Oma, itu penting Oma. CCTV itu penting. Gak bisa direkayasa CCTV. Gak bisa. Nanti kelihatan kok. Mentang-mentang bos terus bisa seenaknya sama bantu. Enggak lah Mbak Rohati. Gak cuma bos bisa seenak-enaknya. ART juga bisa Mbak. ART juga bisa Mbak. Saya pernah dulu punya ART. Aduh ini zaman-zaman bahala ya. Rumah saya masih tinggal di rumah bukan di apartemen. Waktu itu di komplek Bali View rumah saya dulu. Di Cirende. Ya, ada yang tinggal daerah Cirende. Deketnya itu apa namanya yang? Deket Bali View itu deketnya apa? Rumah Jenny? Pondok Cabe. Nah itu dulu saya pernah punya ART. Ya Allah Mbak, saya kan punya ikan koi. Kamu tahu nggak? Saya itu karena syuting terus, jadi nggak ngeh. Tiba-tiba tuh kosong. Kolam saya itu kan di dalam rumah tuh ada kolam ikannya, ikan koi saya. Terus mau dibersihkan kan? Jadi saya suruh kosongin kan? Saya kosongin, minta tolong pindahin si ikan ini ke kolam tetangga saya. Jadi si ART yang dulu ini mindahin kan. Setelah kolamnya udah udah dulu ya. Aduh, nanti ceritanya nanti abis ini dulu. Udah pada ambil belum? Ini dulu. Udah ambil belum sayang? Ini yang satuannya aku kasih waktu tambahannya 1 menit ya. 1 menit. 1 menit. Let's go Mbak, 1 menit. Terakhir, 1 menit terakhir. Let's go. Glow Beauty Facial Wash 1 menit lagi. Terakhir. Capcus. Let's go capcus. Untuk cuci muka sayang, sehari 2 kali, pagi malam. Bangun tidur pagi cuci muka, mau bobok malam cuci muka. Ini dia ada bahan papayanya, jadi bikin muka kamu tuh glowing kinclong. Dan dia punya niacinamide juga, ya. Udah gitu melembabkan dan lembut banget di kulit. Ibu Anggun dicari Kanza ember, nanti gue masuk lagi tenang. Ini cincinnya udah pakai tuh, lihat tuh. Ayo 5, 4, 3, 2. Buat flag nanti ada ya. Buat flagnya ada dong, tenang aja, tenang. Oke. Glowing nih mukanya nih, tuh. Kalau mau lebih glowing, kamu pakai apa tahu nggak sayang? Ini kan buat cuci muka. Pakai masker kolagen gold. Nih. Kakak Indra Osho ditunggu, oke, siap. Nih. Tadi Mamski kan udah maskeran pagi-pagi tuh pakai ini. Diceduk pakai sendoknya ini. Check out 1 mau coba, oke sayang. Terus kamu pakai masker, abis itu kamu cuci muka pakai sabun ini. Gitu say, itu bagus. Nah terus aku lanjutin cerita ART ku itu ya. Itu memang yang orang itu jahat sekali ternyata guys. Ngeri, ya Allah, alhamdulillah udah gak kerja sama aku, ya Allah.
Mau mam katanya. Kak Indra mau yang ini. Satu paket, nggak ada satu paket, adanya ini isi 1 dan isi 3. Mau sabunnya, sabun muka untuk glow, ada pepayanya sayangku. Mau? Itu saya pakai bagus banget katanya. Berapa lama pemakaian kakak? Maksudnya? Berapa lama? Gini aja deh, aku masukin ini harga satuan, nama ini harga satuan ya. Cepet diambil ya. Kalau enggak gue nggak bisa cerita-cerita keranjang mie. Oke. Aku masukin ini harga satuan sama ini harga satuan ya. Siap ya say. Siap sayang. Masker kolagen gold dan sabun papaya Glow Beauty. Yang harga satuan untuk masker kolagen goldnya sudah ada di etalase, monggo. Dan untuk sabun papayanya Glow Beauty Facial Wash sudah masuk juga di etalase nomor 2. Silakan yang mau ambil sabun papaya di etalase 2 dan di etalase 1 untuk masker kolagen gold. Waktunya 2 menit untuk 2 produk itu. Nah, aku mau lanjutin ceritanya ya. Jadi, pada saat kolam ikanku yang di rumah, kolam ikan koi udah selesai direnov, jadi nggak bocor lagi gitu ya. Jadi bisa ikannya juga hidupnya lebih bagus, airnya lebih bagus. Si ART ku yang dulu itu tak suruh ngambil di tempat temen. Tahu nggak, perginya lama banget dari pagi sampai sore. Aku bilang, kamu kok lama banget gitu loh. Karena aku pergi syuting kan. Kok sampai sekarang ikannya masih nggak ada? Kamu tahu apa yang dia bilang? Ikannya udah mati semua, Bu. Kaget banget aku, guys. Maksudnya mati semua gimana? Iya, udah mati semua. Aku telepon security, kamu tunggu di sini, aku bilang gitu. Tunggu di rumah, jangan pergi. Aku telepon security. Pak, saya bingung nih, ikan saya katanya mati semua. Tolong panggilin tetangga yang katanya dia nitipin. Tetangganya dipanggil. Kamu tahu nggak? Ikanku tuh udah diambil semua sama dia, sama si ART ku itu. Akhirnya depan security, dia ngaku, guys, sudah dijual. Aku ngamuk. Tapi yang dia jual itu sebagian, sisanya katanya mati semua. Beneran loh, ikan-ikanku yang separoh, itu kan aku punya ikan tuh sekitar ada 25 ekor deh, ikan koi. Karena panjang, guys, rumahku kan dulu gede banget tuh ya, yang di Bali View itu. Jadi dari ujung ke ujung tuh kolam di dalam ruang tamu. Ya Allah, sedih banget gue. Itu ikan tau gak sih, sama dia dibawa bangkai ikannya. Itu yang gak laku. Karena dia udah ambil, dibawa ke pasar, jahat banget. Itulah gue bilang makanya, gak ada dibilang orang lebih miskin, orang kecil apa, enggak. Kalau lu jahat, lu jahat. Itu gue nangis ikan-ikan gue itu, guys. Langsung gue bilang, kamu keluar. Gak ada dia, gak gue apa-apa, keluar kamu. Gimana Bu Emma, mau dilaporin aja gak nih, ini pencurian nih, kata si security-nya. Udah Pak, biarin aja, nanti biar Tuhan yang balas, aku gituin aja. Gue males, gue urusan namanya kayak begituan. Kan harus pakai oksigen bawanya. Enggak, ini sama si pembantaian. Jadi ART ku itu tak suruh iniin kolam kan, nitip ke tetangga. Dia bilang, iya Bu, ada kok tetangganya di sana, nanti kolamnya bisa dibenerin. Aku ambil lagi. Ternyata dia ambil dari tetangga itu, Mbak Sarah, Kak Sarah. Udah dibawa ke pasar. Setengahnya itu yang nggak laku, mati, itu dibawa ke tempat aku. Katanya ini mama mati. Aduh, gue sedih banget, ya Allah, ikan gue. Jahat itu, guys. Kamu bukan soal orang kecil, orang nggak punya apa, nggak, bukan begitu. Ini soal pekerjaan dan integritas seseorang. Biarpun kamu ART misalnya, udah ya say, kamu tetap nggak bisa kamu tuh sembarangan di rumah orang. Ya makanya mati karena bawanya nggak pakai oksigen dia. Pakai waktu pindahin dikasih oksigen sayang. Ada aku mindainnya. Tapi pas udah selesai, udah nitipnya selesai, orang yang punya kolam yang aku titipin bilang udah diambil semua. Nah itu nggak taunya sama dia dijualin.
udah pakai oksigen tapi yang nggak laku mungkin ya, ini tebakan aku ya, karena dia bilang ikannya mati, memang dibawa bangkainya, tapi sisanya itu dia udah jual. Nah setelah didesak sama security baru dia bilang emang dia jual. Jahat beneran, sumpah ya Allah, jahatnya Tuhan. Nah ini makanya yang Mamski memperhatikan kasusnya si Mbak Erin ini kan IRT lawan ART, ya kan? Ibu rumah tangga lawan asisten rumah tangga, kan gitu. Makanya tadi aku bahas dari videonya si Mbak Hera ya namanya ya. Ini apinya jangan gede-gede ya? Iya jangan gede-gede. Gitu loh Say. Karena kalau dibilang pakai istilahnya ini orang miskin, saya orang kecil, karena saya ART, enggak begitu. Ada banyak sekali orang-orang yang memakai status sosial gitu ya untuk melihat orang kaya itu jahat. Enggak semua orang kaya jahat juga. Ada orang kaya memang yang kriminal, dia pun masuk penjerong. Tapi kamu ART bukan orang kecil juga. Kamu dapat gaji gede juga, aku tahu ART yang rumahnya gede-gede di kampungnya. Tajir juga, anaknya juga sampai ada yang sarjana kok. Sama. Intinya sama saja. Gak ada itu status sosial kamu yang lebih kaya, saya yang lebih miskin. Gak ada. Menurut saya ya. Apalagi zaman sekarang ini. Udah semuanya kita udah punya apa namanya istilahnya tuh. Kalau di Jakarta UMR ya kan. Sama kamu gaji ART sama gaji yang kerja warung ya sama. Malah ada yang lebih banyak kerja jadi ART duitnya. Lebih kencang duitnya, banyak. Iya. Gaji di atas sudah dikumpul-kumpulin bisa 6 juta, 7 juta, asisten 8 juta bahkan. Pakai bonus, pakai apa, iya loh. Jadi gak bisa bilang orang kecil lagi gitu loh. Gitu sayang. Kalau tadi kan Mamski perhatikan di kasusnya si ART lawan IRT ini kan. Dia bilang kan ada pemukulan, itu kan harus dibuktikan KDRT-nya. Gitu loh Say. Apa bener digebuk pakai sapu di kepala bagian belakang? Posisinya di mana? Kamu bisa dipukul bagian kepala belakang. Itu satu. Terus di video di awal kamu mengaku dipukul 2 kali. Tapi di podcast yang kemarin, ini podcast kapan ini? Ini baru podcastnya ya guys. Pernah sempet aku tuh. Ini baru sehari yang lalu. Kamu bilang cuma sekali dipukulnya. Nah kan aku bingung jadinya. Berarti dia mesti pecahin tuh gak dibalikin? Enggak. Sekarang udah izin kok. Aku bilang gini, pakein dulu Mas Tio. Nah ini Mamski juga bingung ini Mbak Hera. Kamu bilang udah izin ya kan? Ya nih dengerin nih. Udah izin kok. Aku bilang gini, pakein Nih dulu. dengerin. Udah izin kok. Aku bilang Tuh. gini. Ya, ini Mamski mau ngebahas kasusnya si IRT lawan ART. Ya kan guys. Kocak ini Kak Sarah, pembahasan kasus gua nih. Apa? Kak, siapa yang aduh nanti pembahasan sinetron nanti dulu. Ya, bentar ya sayang. Kita mau membahas ini loh, kasus IRT lawan ART gitu. Yo, karena kemarin itu yang lama, video lamanya dia ini, Mbak Hera ini, dia ngomongnya digebuk sapu 2 kali kepala belakang. Ya, di podcast ini kan baru kemarin nih podcastnya. Ngomongnya mek sekali gitu loh sayang. Itu yang bikin gue tuh bingung. Terus yang kedua, ini juga udah izin katanya. Dia bilang gini, Mas Kenji, Mas Tio, saya boleh nggak minta foto? Soalnya saya ngefans banget sama keluarga Tolani. Saya bilang gitu kan. Oh bagus dong, boleh kata dia gitu. Ayo mbak, ada gitu kan. Terus foto tuh. Nah yang dipermasalahkan itu yang Mas Tio masak. Tapi kan itu posisi kamera saya ada di depan. Mas Tio tahu kalau lagi di video, tahu. Aku kan ada percakapan juga sama Mas Tio. Dia bilang, Mas Tio masakannya kayaknya nih enak. Chef Tuna kalah nih sama Mas Tio. Misalnya gitu kan. Mbak, katanya gitu. Chef Tuna kalah kayaknya sama masakan Mas Tio, saya bilang gitu. Terus dia salting gitu, tutup bumbunya sampai jatuh. Pastilah dia tahu. Tutup bumbu jatuh. Dia seandainya nggak boleh pun kalau ada omongan gitu mbak, jangan ya mbak, jangan diposting, jangan di video, kamu nurut lah ya. Majikan udah bilang nggak boleh ya, sebenarnya nggak boleh. Oke, saya mau tanya. Terus kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan. Ketika kamu cerita itu kan banyak komentar-komentar yang akhirnya menyudutkan si Hera. Kalau dari perspektif saya tuh lebih ke Hera ini memang
polos gitu loh. Iya memang. Nggak jelas ya? Polos banget. Tunggu ya. Kalau memang nggak boleh, ya sebenarnya tinggal dibilang ya jangan di-upload kayak Jangan gitu. di-post Jangan atau di-post dan apa gitu segala ya. macam. Dan dia Ini kali. Untuk sekarang, lo kenapa nggak? Ini udah nggak mungkin lo di sana. Mana tapi entar tuh. Udahlah nggak apa-apa dengerin, kedengeran kok. minta foto. Itu kan suatu bentuk izin kepada orangnya gitu. Iya. Tadi mempermasalahin postingan saya, sekarang kan mempermasalahinnya captionnya saya katanya gitu. Oke. Apa yang suamiku gitu? Iya. Soalnya saya kalau ngeliat personel BTS juga saya bilang suami saya. Maaf ya. Ya kan, ini podcasternya juga menurut Mamski kurang bijaksana ya. Mbak podcaster nih siapa namanya nih? Iya. Soalnya saya kalau ngeliat personel BTS juga saya bilang suami saya. Iya, kalau personil BTS kan mbaknya nggak kerja di rumahnya personil itu, beda mbak. Mbak podcast juga harus lebih lebih mengedukasi sebagai seorang podcaster, sebagai seorang host. Kita semua memang bisa punya idola ya, tapi kan kita nggak kerja di rumahnya idola kita, gitu loh. Ini kan orang kerja, beda ya, beda. Alasan sebenarnya kan. Nah, karena istilahnya bagaimana orang mengagumi orang tersebut. Iya, ya, apalagi dengan walaupun sudah bercerai, kan Aulani itu sangat terkenal. Iya, kayak gitu. Oke, tapi kan akhirnya gara-gara foto itu dilaporkan dengan pelanggaran privasi. Sebenarnya secara hukum itu bisa kayak itu Begini, terkait masalah laporan diterima apa tidaknya itu nanti pihak kepolisian lah. Cuman terkait masalah data pribadi. Betul. Itu, menurut saya, itu bukan merupakan data pribadi. Data pribadi itu apa? Istilah identitas, sidik jari, itu Oke. data pribadi. data pribadi. Jadi kalau misalnya foto perorangan gitu apa segala macam itu kan data pribadi. Apalagi era ini minta izin. Mas Dio, Mas Kenji izin foto. Oke, terus? Tapi kamu masih ingat pertama kali? Oke, minta izin foto, tapi nggak minta izin posting pak pengacara. Tidak pernah minta izin posting. Anak-anak dua itu tidak tahu apakah itu akan dijadikan konsumsi publik loh, ya. Dia pasti nggak tahu akan diposting dengan caption suami lagi masak di rumah, itu pasti nggak tahu. Minta izin foto ya pasti kita izinin lah. Tapi untuk mempostingnya dengan caption seperti itu pasti tidak pernah diberitahukan sebelumnya. Mamski minta untuk anak-anaknya IRT, ibu rumah tangga, Mbak Erin, anak-anaknya Mas Andre, Taulani, pernah nggak kalian diminta izinnya untuk memposting dengan caption seperti itu? Kalau tidak pernah berarti tidak minta izin sebelumnya, oke? Catat. Kali kamu upload foto itu tanggal berapa? Ingat nggak? Tapi waktu upload itu Mas dari ibu Dengerin. langsung marah atau hapus enggak? Baru setelah kejadian ini Setelah Mas. ada laporan polisi lah yang dilakukan oleh Hera dan Kak Dia tadi, makanya dipermasalahkan lah Facebooknya si Hera. Dia bilang, yang pertama yang saya ingat ya, dia bilang si Hera ini pakai baju anaknya. Oke. Pakai baju anak yang perempuan kecil. Itu saya pastikan ke Hera nih berulang-ulang, itu baju anaknya mau bukan? Enggak bang, enggak mungkin saya pakai baju anaknya Bu Erin. Itu baju saya yang dibeli oleh suaminya gitu loh. Oke. Halah BTS aja banyak yang caption laki gua, Mbak Ros. Itu BTS, kita nggak kerja di rumahnya, Mbak. Ini kita kerja di rumah orang. Kayak gue, Mamski, kerja misalnya nih sebagai seorang seniman ya. Terus gue ke rumah produser gue, ke kantornya, terus gue syutingin dia, videoin dia, gue caption di sosmed gue, nih produser gue yang ganteng nih, lagi di kantor, aku lagi ngawasin suami, boleh nggak? Gue tanya Mbak Ros. Jadi kamu harus sama ya, pembahasan itu harus sama. Boleh nggak kira-kira begitu saya? Kok BTS, kok artis Hollywood, artis Bollywood, Shah Rukh Khan. Ini orang biasa, ini anak-anaknya itu di rumah punya privasi loh. Nggak bisa kayak begitu, Mbak. Ya, nggak bisa, Mbak Ros. Nggak bisa. Dia ngomong cuman izin foto, tapi kan dia nggak izin itu untuk ngeposting dengan caption seperti itu.
Udah izin belum? Anak-anaknya Andre Taulani, saya mau tanya, udah pernah izin? Dia akan posting dengan caption seperti itu belum? Kepada kalian. Kalau BTS kan jelas nggak mungkin. Iya, nggak apple to apple. Nggak sama pembahasannya, mohon maaf. Ini kan di rumahnya orang Indonesia biasa, bukan BTS. Gimana sih? Kamu kalau kerja di BTS, kamu posting itu, kamu langsung penjerong. Itu 1000%. Kamu kerja di rumah BTS, kau tulis, kau foto di rumah BTS, kau penjerong. For sure. Kujamin itu. Kujamin itu. Si Erin ngegaplek, tahu dari mana Mbak Ros? Tahu dari mana Mbak Ros ngegaplek? Tahu dari mana Mbak Ros ngegaplek? Tahu dari mana Mbak Ros ngegaplek? Mbak Ros ngeliat. Mbak Ros ngeliat. Hati-hati loh Mbak Ros, kamu bisa saya screenshot, kamu bisa jadi penyebaran fitnah kalau ternyata di CCTV tidak ada pemukulan dengan sapu. Hati-hati Mbak Ros, kamu bernarasi. Hati-hati Mbak Ros. Serius. Mamski ini ngomong begini dalam posisi melihat kasus. Lah si ART-nya yang ngomong. ART yang ngomong, emang kau pikir nggak pakai bukti polisi? Si ART-nya ngomong emang nggak punya mulut, saya juga bisa ngomong kok. Buktinya mana itu loh? Ini kan ngawur kan, makanya kenapa dibilang fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Karena kalau semua orang bisa ngomong itu dipercaya, hancur dunia. Makanya di kepolisian, di kejaksaan, di dalam pengadilan, bukti itu perlu. Bukan sekedar omon-omon. Kenapa? Bisa masuk penjara orang yang gak salah, hanya karena omongan orang. Ya, hati-hati ya Mbak ya. Mbak Ros aja udah kemakan itu, Mbak Ros. Hati-hati Mbak Ros. Hati-hati. Ini kasus soalnya sudah sampai di kepolisian ya. Sudah sampai di kepolisian. Kenapa saya bingung dengan pernyataan dari Mbak ART? Ya, karena di awal itu dia bilang dia 2 kali dipukulnya Mbak. Pemukulannya oleh sapu di bagian kepala belakang 2 kali. Tapi di podcast kemarin ngomongnya cuma sekali. Itu yang saya bingung Mbak. Ini saya mau kasih lihat kamu buktinya ya. Kita ngomong pakai bukti, bukan pakai omon-omon. Saya nggak suka omon-omon Mbak. Lah apa ngomong me omon-omon tok loh. Sik yo. Ini loh Mbak. Ini loh. Kamu tuh itu tadi ngambil sapu yang saya pegang, langsung dia pukul kepala aku. Kamu nih jangan, kamu tuh nggak pakai di rumah saya tuh. Dengerin. Pakai dia ngambil sapu yang saya pegang, langsung dia pukul kepala aku. Kamu nih jangan, kamu tuh nggak pakai di rumah saya tuh. Kamu tuh itu katanya, aku sih nggak bisa kerja. Kamu tuh. Nah terus saya bilang, kamu jangan main tangan nunggu sapu dipukul lagi. Saya mau ngapa sapu itu kedua kalinya. Kedua kalinya ya, dipukul pakai sapu kedua kali. Ini yang di awal ya, Say. Ya. Oke. Tapi Mbak, di sini dia bilang dipukulnya sekali. Awal mula kamu dipukul pakai sapu. Kayak gitu, apa pemicunya? Iya, diambil langsung dipukulin ke kepala saya bagian belakang. Kenceng. Iya kenceng, tapi 1 kali pas itu. Terus dia maki-maki saya gitu. CCTV yang di 1 kali bagian belakang dipukul sapu ke piye? Yang bener yang mana Mbak? Nanti ya Mbak Hera ya, kamu begitu gelar perkara khusus, laporanmu ini naik, atau laporannya si Mbak Erin IRT ini naik, laporan ART naik, laporannya Mbak Erinnya naik, kamu nanti disatukan dalam 1 gelar perkara khusus. Kamu bilang ini aja udah beda, polisi ini bisa nanya nanti. Kamu tuh loh dipukul bagian belakang kepalamu tuh loh, caranya gimana? Tangan kiri kanan. Berapa kali benernya? Kok kamu bisa bilang cuman 1 kali yang paling terbaru? Yang lama kok 2 kali? Terus pertanyaan berikutnya polisi nih ya. Kamu itu kepalanya kena pukul itu ada apa lukanya? Itu visum, berarti visum. Terus
Buktikan pemukulan itu telah terjadi. Karena kalau saya jadi orang jahat, misalnya saya mau orang percaya saya dipukul, saya tak pukul sendiri kepala saya. Kalau cuman omon-omon doang itu dipercaya orang, saya bisa masukin berapa banyak orang ke dalam penjerong. Tak pukul aja sendiri kepalaku. Terus aku bilang, ini loh Pak yang mukul Pak. Saya visum, memang benjut, tapi itu karena tak pukul sendiri. Tapi kerja di kepolisian dan hakim tidak seperti itu sayang. Tidak semudah itu kau bicara. Pembuktian itu harus ada. Ya. Pembuktian itu harus ada. Iya, makanya nggak bisa itu. Ya bener, kayak gitu loh. Ngerti nggak sayang? Ini tuh buat pembelajaran kita semua, say. Karena saya juga IRT, ibu rumah tangga. Tapi saya juga sekaligus sebagai apa? Orang kerja juga. Bos saya siapa ya? Produser. Gitu loh sayang. Produser itu ya bosnya saya. Ya kalian ini ya bosnya saya, wong kalian yang beli kok barang-barang dagangan ini. Itu loh sayang, kita semua ini orang kerja. ART bukan orang kecil. Wong gajinya juga gede kok. Gitu loh sayang. Belum terbukti mbak. Belum terbukti mukul, tidak ada buktinya. Jangan kau menuduh orang zoi-zai. Hati-hati loh ya. Ini statement-statement di sosial media kan dibaca nih. Zoi-zai. Kalau CCTV itu tidak menunjukkan pemukulan, hati-hati kamu termasuk apa sih yang kaget Mamski? Udah nanti aja lah yang. Duh. Karena yang udah seperti Mamski bilang tadi ya, yang namanya mukul itu bisa aja kita pura-pura dipukul, bisa. Tapi yang jelas di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan, kamu pasti akan diminta buktinya. Apa yang membuktikan kamu memang dipukul betulan? Adakah CCTV-nya? Ataukah kamu punya beberapa saksi, orang saksi yang sudah melihat kamu? Seperti itu sayang. Ya, hati-hati ya. Saya gaji 11 juta bu, percaya. Aku ya percaya kok. Aku bukan percaya siapa. Aku gak percaya ART, gak percaya IRT. Gak percaya dua-duanya sampai di pengadilan bisa membuktikan. Gitu sayang. Kok kemakan narasi? Aku gak kemakan narasi. Gak narasinya si IRT, ibu rumah tangga. Gak narasinya ART-nya. Lah ngapain sayang? Nanti pembuktian itu CCTV, gelar itu perkaranya. Ngono loh. Iyo, gitu sayang. Terus nanti juga ada mengenai apa? Yang tadi katanya si pengacaranya itu kan. Pengacaranya kan bilang apa namanya? Apa sih? Jadi lupa deh tuh ah. Apa tadi yang pengacara tugas jadi lupa gue. Apa tadi pengacara ngomong itu? Aduh. Ada CCTV ada. Masa yo? Kalau dihapus CCTV beneran dihapus ya berarti ada menghilangkan jejak dong. Ada CCTV pastinya sayang. CCTV kan sampai berapa hari gitu loh. Kalau di settingnya tuh kalau nggak salah. Buktinya harus ada dong. Iya, dari kedua belah pihak harus ada bukti dong. Tadi pengacaranya ngomong apa sih? Banyak korban buka suara. Bukan cuma buka suara aja Hansemi. Buka suara kalau gue bayar buzzer juga bisa. Gue kasih 100 juta nih, lu ngomong ngarang ya. Ya? Kau Hansemi, kau kan bilang barusan tadi banyak yang udah buka suara, oke. Silakan buka suara, buktikan dulu, bener nggak? Kalau nggak itu kan jadi seperti kerjanya Bujer, ya kan? Gak nimbrung, gak terkenal zaman sekarang. Loh kau ini mau membahas kasus atau mau apa ini?
Kamu membahas kasus atau mau ngomong apa, Hansemi? Kok jadi ngomong nggak nimbrung? Iya, keluarlah kau. Kau bela orang, silakan. Tapi ada buktinya. Jangan cuma keluar narasi yang bisa menghancurkan, memfitnah, memberikan berita hoax ke masyarakat, ya. Iya. Nggak suka Mamski kayak begitu. Nggak mau Mamski, nggak terima Mamski. Enak aja terus pakai narasi orang susah nggak bisa. Kamu buktikan kalau emang benar-benar kamu dipukul, harus benar dong. Kronologis awal sampai akhir harus sama. Masa di awal bilang 2 kali dipukul sapu bagian belakang. Di podcast udah pakai hijab, penampilannya udah beda lagi. Yang di awal nggak pakai hijab, bilang 2 kali. Di podcast bilang cuma sekali, tapi cuma sekali. Loh, nggak bisa itu, nggak ada. Buktikan. Sepertinya sesama ART Mamski. Lah yoiku Kak Sarah, masalahnya nih bukan soal ART, bukan soal IRT. Dua-duanya nih seorang wanita. Yang satu ibu rumah tangga, punya anak yang anaknya diposting. Terus dia marah. Akhirnya terjadilah minta ganti ke yayasan, kan gitu ceritanya. Nah, tetapi sebelum terjadi ini, kan sudah ada laporannya ART, dipukul. Aku juga kasihan ngelihatnya, bener gak dipukul. Tapi tak tungguin visumnya, gak pernah ada. Bagian kepala pakai sapu loh. Terus di awal bilangnya 2 kali. Loh kok berikutnya di podcast udah pakai jilbab, udah nangis-nangis, bilang cuma sekali. Ini yang mana yang bener? Penyalur gak tahu apa-apa. Penyalur sama kayak aku di rumah. Penyalur juga sama di rumah, sama kayak aku. Penyalur tahu apa? Enak aja kamu. Kamu penyalurnya ya? Kamu. Tanggung jawabnya apa? Orang kamu penyalur juga di rumah sama kayak aku kok. Gimana kamu itu? Yang tahu juga penyalur kok piye? Emangnya penyalur ada di rumah itu lagi ngelihat lagi dipukul sapu? Hah? Hansemi, penyalurnya emang ngeliat lagi dipukul sapu, nanti tanya polisi loh. Ayo Pak Polisi, saya minta dengan sangat ini harus diselidiki secara detail. Iya, penyalur kan juga di rumah sama kayak kita semua, nggak ada di situ. Terima duit doang, iya. Betul penyalur terima uang, iya. Oh enaknya guys, oh my god. Aku sarapan dulu ya, biar nggak tegang. Enak. Tambah kopi ya. Nanti udah kebanyakan kopi sayang. Jadi Mamski itu kalau ngeliat kasus tuh kayak gitu loh. Mamski tuh ya juga kasihan sama ART kalau bener sampai kena KDRT. Tidak ada satu orang pun ibu rumah tangga yang boleh, ya kan, melakukan kontak fisik. Jangankan gitu, verbal aja nggak boleh. Verbal abuse, no, nggak setuju. Tetapi dari dulu, kenapa itu? Hansemi kok yang nggak laku apa hubungannya? Apa itu? Mami nggak syuting udah nggak laku loh. Kok kenapa Hansemi? Kenapa kau? Ini bajingan ini berarti ini. Baru syuting kemarin kau gimana? Ini lagi nunggu callingan. Aku syuting Istiqomah Cinta. Gimana sih? Ini berarti orang bayaran ini. ART-nya dibayar ya? Orang bayaran ya? Jangan sampai pikiran antagonis gua keluar ya.
Ini udah ngirim-ngirim mujair ini ke gua nih. Itu orang bayaran itu. Gara-gara kau ini polisi tolong selidikin ya. Nyampe orang bayarin buat ngancurin karakternya keluarganya si IRT-nya. Awas kau. Minum Bu. Maaf, thank you Mbak In. Tapi kalau mati ini saya Hati-hati kowe. Kok tiba-tiba nggak laku syuting? Orang baru syuting ini loh cincinnya. Jadi ibu misterius, ini baru syuting dibilang nggak laku. Ini kan bayaran semua ini. Makanya Hansemi kamu nggak suka ya, saya buka ya. Video waktu awal si ART melaporkan si ibu IRT bahwa dia dipukul sapu, itu sudah salah kronologis. Dia bilang 2 kali, tanpa hijab. Kau cari Hansemi, video tanpa hijab. Nggak bisa dihapus ya, udah ada jejak digital, udah tak simpen. Kemarin diundang podcast, nggak tahu podcastnya, lupa namanya. Ditanya lagi bagaimana kronologis awalnya bisa terjadi KDRT itu, hanya bilang sekali dipukul di belakang kepala. Kronologis yang berbeda-beda itu ada indikasinya, diduga berita bohong. Diduga settingan. Awas ya, hati-hati kamu. Hati-hati. Iya, aku ngelihat kronologis. Bener guys. Aku nggak bilang siapa-siapa. Hati-hati. Nanti masuk pengadilan sayang. Yang berbicara itu bukan orang itu. Dengerin ya. Tadi udah ada yang masuk, namanya Rose, Mbak Rose. Mbak Rose bilang, iya kan dipukul kayak gini. Aku tanya, buktinya mana Mbak Rose? Mbak Rose ada lihat di situ. Sedang dilakukan KDRT. Kan katanya ART-nya. Katanya, inget ya, di pengadilan tidak berlaku yang namanya katanya. Di pengadilan yang berlaku hanya bukti konkret yang jaksa penuntut umum bisa sampaikan kepada Pak Hakim. Bukan katanya-katanya. Itulah gunanya pengadilan. Di awal apa? Sambil makan ya. Mohon maaf ya, nyun sewu nggih. Mamsi sambil makan. Pada saat suatu kasus itu terjadi, lalu dilakukanlah pelaporan kepada kepolisian. Pasti polisi akan mengadakan BAP, berita acara perkara. Datanglah orang yang melaporkan untuk memberikan kronologis terjadinya kejahatan yang dia rasakan, yang dia alami. Ini kronologis ini penting guys. BAP ini dibawa sampai depan Pak Hakim nanti. Makanya saya bingung. Kamu belum sampai pengadilan Mbak Hera, ART. Kamu kok videonya udah beda-beda. Kamu ingat gak kasusnya Nizam Sukabumi? Si bapaknya Nizam bikin video sedih, nangis, anak saya, anaknya lagi sakaratul maut divideokan. Ingat itu? Ingat toh? Karena video dia sendiri yang akhirnya kronologis itu apa yang dia omongin bisa dicek sama polisi. Sekarang bapaknya Nizam sudah tersangka. ART vs IRT, asisten rumah tangga lawan ibu rumah tangga.
keluar jejak digitalnya. Mbak Hera udah pernah bikin video tau di awal saat melaporkan. Mbak Hera bilang berapa kali dipukul? 2 kali. Kemarin di acara podcast Mbak Hera bilang cuma sekali. Aduh Tuhan. Wajahnya mulus. Kita wangi-wangi dulu guys, wangi-wangi dulu, wangi. Ambil makan. Makanya Mamski tuh bingung ngeliat si Mbak Hera ini. Iya, karena masuk DPR juga Mbak Rieke Diah Pitaloka mesti lihat jejak digital juga Mbak. Selama masih belum ada buktinya, berhati-hati juga dalam memutuskan. Membela yang mana tuh harus hati-hati banget. Hati-hati banget. Jatuhnya apa? Kalau sampai nggak ada buktinya, memang bener nggak dipukul sapu loh. Ya ngomongnya kan ngelapornya sapu loh ya. Kalau barang sapu itu kan harus ada barang buktinya. Sapunya mana? Saksinya ada yang ngeliat enggak? Visumnya mana? Dipukul sapu bagian kepala, cara mukulnya gimana? Lo kayak kalau gini loh. Kalau bagian kepala, ini di depan. Ini saya IRT, ini ART-nya. Terus saya mukul bagian kepala tuh apa ya? Ngene. Muter gini. Bagian kepala loh. Apa saya begini? Gimana mukulnya? Itu ditanya nanti di gelar perkara khusus. Terus kalau memang benar belakang kepala, gimana caranya? Apa saya membelakangi? Apa ART-nya membelakangi? Kan gitu sayang. Terus pakai sapu. Seberapa panjang sapu? Seberapa besar sapu? Seberapa berat? Kena kepalamu. Kalau udah dipukul begitu 2 kali, kayak pengakuannya ART, kepalamu tuh pasti benjut. Itu nanti ada ujiannya tuh apa? Laboratorium untuk meinikan itu di kepolisian ada Mbak. Jadi nggak bisa sembarangan loh Mbak. Kenapa Mamski pernah bisa ngomong kayak gini? Karena gue udah pernah mengalami kasus kayak gini. 2010 kalau teman-teman ingat, aku tuh mau difitnah katanya mukulin orang. Makanya Mamski bisa ngomong kayak gini karena pengalaman pribadi. Orang itu sengaja mau fitnah gue, seolah-olah gue mukul, menyuruh orang mukulin dan gue mukul. Begitu dicek sama polisi, ketahuan bohong semuanya. Makanya Mamski bilang hati-hati narasi orang, pala udah benjut apa segala macam bisa bikin sendiri, pura-puranya pingsan-pingsannya. Kalau di film-film juga begitu. Kenyataan hidupan nyata banyak yang begitu. Mukuli kepalanya sendiri. Terus habis itu langsung ngelapor polisi. Langsung bilang saya digebukin, keroyok. Banyak guys. Alhamdulillah saya baru tahu di kepolisian sangat teliti sekali. Tangan kiri, tangan kanan kamu dipukul pakai yang mana. Orang bohong gak bisa ngulang yang sama. Delok naing kok. Delok naing Mbak Hera, hati-hati Mbak Hera ya. Lek sampean bohong Mbak. Aduh Mbak. Polisi itu lebih cerdas. Belum sampai pengadilan loh ya, pagi sampai pengadilan. Mateng kowe. Bener apalagi sampai pengadilan. Mateng kowe. Itu waktu pengadilannya si Niki lawan Reza Gladys saja. Waduh, detil. Ulang lagi. Baca BAP bisa ratusan ribuan kali. Aku sampai mumet, aku aduh. Ulang maneh. Yo ngono. Gila. Nanti ini produknya Mamski. Tenang. Namanya warisan rasa. Ya. Emang Hera bohong ya, Mams? Ini loh guys, beda kronologisnya, gue bingung.
Ini loh, di sini beda. Pernah sempet aku tuh pas Ini loh. kerjaan kita tuh pasti dipukul pakai Ini loh. awal mula kamu dipukul pakai sapu kayak gitu, apa pemicunya? Iya, diambil langsung dipukulin ke kepala saya bagian belakang. Kenceng. Iya, kenceng, tapi satu kali pas Nah, terus dia iya manggil saya kenceng. gitu. Tapi satu kali. Tapi di awal, Itu gini, bisa aku saya dipercayain tuh mas, kan karena dia ngambil sapu yang saya pegang, langsung dia pukul kepala aku. Kamu nih jangan, kamu tuh nggak kepake di rumah saya tuh. Kamu tuh itu katanya, aku sih nggak bisa kerja, kamu tuh. Nah terus saya bilang, Bu jangan main tangan dong Bu, sapu Bu, dipukul lagi saya ngapak sapu itu kedua kalinya. Nah, pakai sapu dipukul kedua kalinya tuh yang bener yang mana? Lu nggak bisa ngomong kayaknya ya. Lu yang bener yang mana? Ini loh, lu ini yang awal loh ya guys. Ini kan yang pertama kali tuh. Kamu lupa ya? Kamu ngomong pertama kali sampai 2 kali pakai sapu loh. Kok datang ke podcast kok beda lagi omonganmu? Giliran ke podcast beda lagi kau. Sempet aku tuh pas iya diambil, apa pemicunya? Iya, diambil Ini loh. dipukulin ke kepala saya bagian belakang. Kenceng. Iya, kenceng, tapi satu kali pas itu. Alah. Heran aku. Nggak bisa gitu kamu di kepolisian sayang. Nggak bisa. Cintaku. Makanya ya guys, Mamski itu bukan tipe orang yang gampang terenyuh gitu ngeliat laporan orang, air mata, enggak. Dalam penegakan hukum itu enggak omongan, sembarangan ngomong. Bukan, cuma sekali Umi. Dia bilang di podcast cuma sekali, tapi yang di awal itu 2 kali Umi di bagian belakang kepala. Itu loh Umi. Kelihatan dia memang belok kiri, belok kanan di hukum mata hukum. Di mata hukum harus jelas. Bener dia bilang Mam. Pertama dipukul sekali kenceng. Dia pakai sapu. Enggak pakai sapu. Pakai sapu nih. Pertama kali gimana dipukul pakai sapu? Sekali. Aduh, masa kalian nggak lihat podcastnya sih? Ini loh sayang. Pukulin ke kepala. Apa pemicunya? Ini loh. Sapu. Pakainya bahasa kasar. Awal mula kamu dipukul pakai sapu kayak gitu, apa pemicunya? Iya, diambil langsung dipukulin ke kepala saya bagian belakang. Kenceng. Iya, kenceng, tapi satu kali pas itu. Nah, Dia maki-maki saya gitu. CCTV yang di rumah saat itu posisinya gimana tuh? Dihapus atau memang terus ya Mbak ya. Nanti kamu akan ditanya harinya, kapannya, jamnya. Kamu posisi sebelah kanan, sebelah kiri dari tempat tidur, dari pintu atau jendela. Kalau ada meja misalnya meja buffet gitu ya. Kamu di mana posisi? Polisi nanya gitu. Kamu sampai bohong, kelar kamu. Serius. Ya aku kan pernah ngalamin aku. Posisinya ini loh. Di mana? Ibunya di mana ini IRT-nya? ART-nya di mana? Mukul belakang kepala, caranya gimana? Gitu say. Kamu udah ngomong 2 kali dipukul sapu. Polisi ngejar itu nanti. Terus di podcast kamu bilang cuma sekali. Polisi nanti nanya lagi tuh. Kok kamu bisa lain kamu bilangnya 1 kali? Sebenarnya kamu inget gak kamu dipukul? Di bagian mana? Kepala mana? Kiri kanan? Tengah? Gitu polisi tuh. Begitu loh say. Tak kandani Re, aku udah pernah tahu. Dan kalau bohong itu gampang sekali kelihatan. Karena interogasi gak cuma sekali. Sampai kamu mumet, butek, mau pingsan kamu kalau diinterogasi itu. BAP itu. Ya Allah, dari pagi sampai matahari udah gak kelihatan guys.
Karena itu caranya polisi memang. Supaya kamu tuh kalau orang yang bohong itu udah gak kuat lagi, udah gak ingat lagi. Tapi kalau orang yang benar, dia akan selalu ingat. Ini aja pukul sekali 2 kali aja udah beda. Baru ngadepin kamera wartawan atau kamera sendiri tuh nggak tahu lah. Itu ada bisa yang nggak pakai hijab itu kamera sendiri apa kamera wartawan kok tiba-tiba ada ngomong gitu-gitu loh. Aku juga heran itu. Kok bisa gitu loh yang nggak pakai hijab itu loh guys. Kalau diundang podcast ya berarti kan kamera PH-nya ya, production house-nya ya. Itu aja udah beda omonganmu. Gimana nanti depan polisi? Gimana nanti depan hakim? Depan jaksa? Waduh, nggak sembarangan Mbak Hera. Dan vonis itu bukan berdasar dari kata-katanya loh. Ngapain antara aku harus percaya kata-katamu, omonganmu? Hakim mana percaya sama kata-katanya orang? Kalau gitu ya penjara penuh guys. Gimana lu? Itu kan katanya digebuk. Kok katanya? Buktinya mana? Buktikan Mbak ngono loh guys. Gitu sayang. Makanya nanti kita lihat aja ini hasilnya tuh. Gue mau skincarean dulu. Ya Allah sampai lupa. Tadi kan udah aku bersihkan mukaku dengan ini. Kita sekarang skincarean dulu. Kita semprot dulu pakai ini ya. Toner. Ibu kata Ibu misterius, iya betul. Saya yang membuat Kansa menjadi pengacara handal. Visum dokter, biar lebih jelas Mbak DJ Amelia. Tahu nggak? Saya pernah difitnah dan dilaporkan ke polisi kasus seperti ini. Orang yang pergi melaporkan itu bilangnya saya merekayasa untuk membentuk serangan. Jadi dia kayak udah benjut, lapor polisi, capcus gitu ya, terus masuk ke rumah sakit visum. Padahal nggak ada pemukulan. Pernah itu, 16 tahun yang lalu. Yang saya lakukan. Sendirinya begitu, sendirinya. Kan tadi Mamski udah bilang, Mamski ini kan pemeran antagonis kan. Kalau gue mau bikin orang masuk penjerong, orang yang tidak bersalah, pura-puranya misal tetangga gue benci nih sama dia nih, biar dia masuk penjerong. Pura-pura aja gue pukul pala gue sendiri sampai benjut, sampai berdarah. Kenapa enggak? Kalau emang itu bisa dijadikan bukti, terus gue visum ke dokter. Keluar visumnya, ke polisi. Pak, saya dipukulin tetangga saya, Pak. Ini lihat buktinya. Padahal tak gebuk dewe, tak gini sendiri ke meja. Emang polisi percaya begitu? Ya enggak lah. Gimana sih lu? Orang itu cerita di peran gue antagonis sering banget gue melakukan adegan pura-pura. Sering guys. Bukan itu yang membuat kasus ini betul-betul bisa divonis bahwa ada penganiayaan. Pertama, bukti dari bukan cuma visum ya guys, tapi saksi. 1. Kedua, video, entah itu CCTV kek atau kau udah videokan, dia nggak tahu lu simpan video di mana, itu lebih akurat lagi. Biarpun zaman sekarang ada AI ya, tapi AI bisa dideteksi bahwa itu video bohong. Jadi mau coba-coba bikin AI ganti kepala ini pura-pura bikin apa bisa dideteksi. Tapi kalau video real, bagian cyber police pun tahu, oh ya ini video real. DNA-nya jelas. Seperti itu saya. Seperti itu. Jadi bukan visum kalau dalam KDRT sayang. Ntar, gue mau pakai dulu ini. Aku pakai dulu Pink Glow Serum 3 tetes aja. Gitu say. Ya.
Wong Jawa, wong Malang. Wong Malang. Wong Malang sayang. Ya. Masih nunggu sayangku. Nunggu callingan syuting. Bentar dulu gue skincarean dulu. Mamski pakai ini dulu nih apa? Pantene Moisturizer biar muka Mamski tuh lembab. Terus nggak nongol lagi tuh, aduh, nggak nongol lagi flek hitamnya. Gue nggak mau ada flek hitam. Tadi kan udah pakai serum, abis pakai serum aku pakai Pantene Moisturizer nih. Bahannya kayak gel, enak banget. Niacinamide-nya tinggi guys, 5,33%. Jadi muka gue lembab, lembut, dan tidak ada flek hitamnya lagi, ya kan? Bener nggak? Iya, enak banget. Aduh, ini moisturizer enak banget. Ada yang mau nggak sayangku? Pantene Moisturizer sama ini serumnya. Bisa buat 13 tahun ke atas. Cowok cewek boleh, ibu hamil, ibu menyusui boleh. Terus ini berdua nih, kamu habis pakai serum ini, baru kasih Pantene Moisturizer. Endul. Ada yang mau? Mami mau, ya Hesa. Zizi. Nah, ini yang aku tunggu, kata Kak Sarah. Bahas-bahas apa, Mams baru gabung soalnya. Itu loh, ART lawan IRT. Kan ART-nya ngelaporin si ibu rumah tangganya, si Erin. Mbak Erin dilaporin sama Mbak Hera. Jadi Mbak Hera lawan Mbak Erin ini loh. Aku lagi ngeliat dari luar ini. Kan gak kenal dua-duanya aku. Mau ya? Yo, abis ini kita bahas ya. Tapi tadi udah dibahas, mau bahas apa lagi nih? Ini ya. Satu-satu ya. Yang satuan, oke? Dari Presley Skin. Gemes soalnya, say. Karena kalau memang benar di KDRT ya nggak boleh, harus dapat hukuman juga. Tapi kalau nggak benar, ternyata itu hayalan atau bohong. Waduh, gila, bahaya, Rek. Bahaya. Sebentar, udah masuk. Ya, udah masuk. Yang satuan untuk serumnya Mamski masukin juga ya. Jadi teman-teman bisa langsung beli yang satuan. Hari kulit-kulit yang suka iritasi terbakar, cepet sembuh. Luka-luka cepet sembuh. Nih. Luka kemarin udah hilang. Tidak ada warna. Ku kasih ini. Nah, disikut. Lihat. Bekas jatuh main padel. Ini kalau kamu pakai yang ini nih, lukamu cepet sembuh, guys. Untuk yang jerawatan bagus banget. Pinggulnya isi yang ini masih isi satuan, belum yang isinya double. Yang buat nyoba baru beli satuan dulu. Udah Kak Sarah, thank you sayang. Yang plek ini sayang, etalase 1, etalase 2. Ku tambah 1 menit lagi terakhir. Etalase 1, etalase 2 sayang. Pagi malam. 1 menit lagi terakhir. Pagi malam say. Ini serumnya, Pink Glow 3 tetes aja di muka. Ya. Kayak gini nih. Enak. Iya, ini buat yang kamu kulitnya kering. Nanti habis pakai ini baru pakai day cream ya. Pagi, kalau malam habis pakai ini pakai night cream. Jadi ini dulu pertama, serum dulu, pantenolnya, baru day cream kalau pagi. Lanjut. Habis waktunya. Habis waktunya, guys. Gitu loh sayangku. Makanya Mams itu kalau melihat suatu kasus itu nggak subjektif. Objektif Mams gitu ngelihat. Ini berkasus kenapa? Terus gimana orang ini ngomongnya? Buktinya, kasus Nizam, Sukabumi. Dibela itu bapaknya kan?
Karena yang pelaku utama kan si Ibu Tiri itu kan. Langsung TSK dia. Tapi si bapak mau cabut. Mau lepas tanggung jawab. Nggak bisa. Mas Ki lihat video-videonya. Buset. Ngomong apa kemarin. Besok kan beda lagi. Udah gitu terjadi pengakuan-pengakuan dalam video itu. Pengakuan. Mbak jual mois. Ya ada. Mau cailan. Akhirnya apa? Bapaknya tersangka sekarang saya. Bener kan? Dia tidak 100% orang yang benar, orang yang baik seperti yang dia mau tampilkan dalam video-videonya dia. Dia akan tampilin itu video nangis-nangis, gero-gero di lantai. Dipikir pakai air mata tuh gue bakalan kasihan gitu. Enggak. Karena gue bisa membuat air mata buaya. Bisa. Gue bikin air mata buaya. Kenapa enggak? Untuk menghancurkan seseorang gue pura-pura nangis. Iya. Saya juga nggak percaya omongan ART-nya kalau dipukul di visum minimal di foto bekas pukulannya. Itu juga. Kalau kau dipukul bagian kepalamu 2 kali pakai sapu, apa buktinya? Terus kamu tuh di awal bilangnya 2 kali pakai sapu. Kemarin kamu udah berhijab, datang ke podcast, kamu bilang cuma sekali. Iya. Nggak boleh Mbak Hera, saya jadi bingung. Nggak bisa loh kamu tuh berubah-ubah statement itu. Yang bener tuh kamu dipukul apa enggak? Ayo. Pakai sapu, bener enggak? Di belakang kepala, gimana cara mukulnya? Iya. Oscar nakal nanti tak setrap Oscarnya. Gitu loh sayang. Pelin-pelan ya bun. Karena gini loh. Kamu tahu nggak kerja di kepolisian itu? Kan ada BAP. Berita acara perkara kan. Itu kamu ditanya tuh berulang kali. Karena pihak kepolisian ini sangat sering mendapatkan orang-orang yang membuat laporan pelsong. Pura-puranya kehilangan mobil. Padahal dia sendiri yang ngembat. Banyak sayang. Dia sendiri udah kerjasama ilangin mobil gue buat asuransinya bla 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 bla. Padahal ada yang kayak gitu. Lah Mams ini kan pemain antagonis. Gue pura-puranya digebukin orang tuh sering ada adegan aku tuh pura-puranya. Aku mukulin palaku sendiri, tak jeduk-jedukin sendiri. Terus fitnah, iya aku dipukul sama dia pak. Saya mau ngelaporin tetangga, padahal bohong. Itu kan di sinetron sering kayak begitu. Makanya si ART ini lawan IRT, Mbak Hera sama Mbak Erin ini, Mamski nggak bela siapa-siapa, tapi aku mau lihat bener siapa yang salah. Laporannya ART, Mbak Hera. Saya mau lihat kamu. Kamu bilang pertama kamu dipukul 2 kali pakai sapu di bagian belakang kepala. Seperti apa? Buktinya apa? Kamu di podcast bilang ke hostnya cuma dipukul sekali, kuat banget tapi cuma sekali, 1 kali pakai sapu. Itu aja udah statement yang berbeda Mbak Hera. Kalau saya jadi pengacara kamu, saya bisa marah itu. Ngawur itu. Nggak bisa. Karena bukan katanya-katanya. Dalam pengadilan itu adalah bukti. Kalau ya katanya-katanya ya penjara penuh sama orang-orang yang nggak salah. Tinggal jago acting aja. Kayak gue nih, lu mau bikin gue nangis. Mau berapa menit? Berapa detik bisa nggak ya? 1 menit nangis gue. Siapa yang mau gue nangis? Siapa yang pengen gue tunjukin gue bisa nangis? Kalau cuman air mata aja, aduh guys. Bisa tak calling kok. Nangis aja, calling. Mau? Lu emang bikin kerjaan gue lu ya, mau lah. Bilang enggak kek. Enggak mau kek.
malah mau. Oke, sebelum gua nangis ya. Opa Vian, Alip. Dia kenapa sih, Yang? Hah? Oh, mau makan kali. Mau makan. Ini kenapa Yang ya kayak gitu Yang ya? Tapi dia nggak pilek kan Yang? Oh, dia pengen makan rumput. Dia udah jemuran juga kan, Mas Pingi? Kenapa sih kayak gitu sih Yang ya? Usia. Oke. Oh, maksud kucingnya lapar, udah dikasih makan sayang dari subuh. Kita kan bangun jam 4, setengah 5. Ah? Ibu kan masih tidur ya? Oh iya, Mbak Emma, berapa cincinnya? Ratusan juta, setengah miliar. Lebih. Iya, setengah miliar. Ngawur, Rai. Ini tuh lebih dari 5 miliar guys harganya guys ya. Ibu Anggun nggak pakai cincin abal-abal. Nggak, udah disteril. Birahi apanya sih? Itu lagi makan dia. Kucingnya berisik, iya. Nih kita lihat yuk. Kita lihat dia lagi ngapain ya. Iya. Malu loh, Kak. Malu. Ah, belagu banget malu-malu. Tunggu. Pingi? Udah. Makan yang bener sayang. Makan yang bener nak. Ini loh. Mas bagus juga ngomotongnya kok gede-gede banget sih. Tambahin airnya itu dong. Gedean nih motongnya mas, dia keselak tuh. Ayo makan dulu nih, Mbak Queenie mau. Ayo Mbak Queenie makan dulu sayang. Mas Pingi, ini lo sayangku cinta mama. Iya. Makan sayang. Itu mama udah potong ini. Pinter. Udah aman ya guys. Yuk balik lagi yuk. Yang hijau itu rumput, mau? Mau nggak? Mau? Mamski jual juga loh. Buat kucing sayang, mau nggak? Nih.
Mau? Kalau mau gue masukin etalase juga nih. Kalau pup sembarangan nggak, Mam? Oh enggak dong sayang. Nih. Ini Mamsi juga ada produknya nih. Tuh, murah lagi nih, nggak mahal banget, 9 liter. Beratnya 3,5 kilo. Kucing ini kucing British Shorthair, BSH. Lucu banget. Ini namanya Billy. Billy. Itu Queenie tuh lagi gesek-gesek tuh. Ini lucu banget ini. Ini lucu. Oke. Pupnya di sini, guys. Mau? Jiun, isiin airnya itu dong Jiun, tolong Jiun. Isiin airnya si Dede, udah habis, udah bunyi. Pelan-pelan ya, isinya. Penuhin aja. Aduh, wanginya enak banget guys, badan gua. Ih, ya Allah enak banget say. Ya kan? Kan terus tadi ada yang bilang, iya itu kan dipukul gitu kan, pukul sapu gini. Kasian loh gitu kan. Tahu dari mana dipukul? Kan Mamski nanya. Ya kan kata dia, lah kan itu katanya. Sampai nangis gitu kan. Mamski juga bisa nangis, sedih pura-pura nangis. Nah, mau buktinya kan, kalian kan, gimana orang tuh bisa berakting pura-pura nangis banyak banget sayang. Banyak banget yang pura nangis sampai padahal dia pelakunya. Padahal pura-pura. Oke. Are you ready? Coba tap air dulu yang banyak dulu dong, nggak seru ah. Mau dikasih lihat nangisnya sepi banget. Ayo, mana tap-tapnya? Jangan sepi ah. Ramekan dulu, biar rame. Baru gue nangis, mahal ini. Kalian minta Mamski nangis, mahal.